Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wetria, guru SMKN 1 Baso, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Melalui video ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan SMKN 1 Baso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah kita, Kepala Sekolah SMKN 1 Baso beserta Wakil Kepala Sekolah dan juga jajaran guru. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha beserta staf-stafnya. Dan yang saya hormati narasumber kita yang akan memberikan materi pada kali ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang bersedia hadir di acara kita pada hari ini. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sekar Kinasi Khairiyah yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Yang mana pada acara kali ini terkait dengan materi yang yakni materi aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Wetria SPD GR MM. Acara kali ini akan dibuka oleh orang yang sangat istimewa, yakni Bu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yakni Bu Vivi. Kepada Ibu Bu Vivi Andriani, kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif dari rekan-rekan kita calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam. Salawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11. Kesempatan ini kita akan mendengarkan nanti bagaimana ibu-ibu rekan-rekan calon guru penggerak kita akan menyampaikan mengenai apa itu budaya positif, bagaimana cara penerapan keyakinan kelas di dalam kelas, dan bagaimana cara kita nanti bisa mengikuti semua apa yang sudah mereka pelajari dalam materi guru penggerak ini. Dan harapan saya kita juga bisa mengikuti semua yang sudah mereka lakukan ini, dan suatu saat nanti Bapak Ibu yang mungkin belum menjadi guru penggerak untuk periode yang sekarang, untuk periode di masa yang akan datang kita akan mempunyai kesempatan juga untuk menjadi guru penggerak dan menggerakkan sekolah kita sebagaimana dengan semboyan guru penggerak, yaitu mulai dari bergerak, tergerak, kemudian menggerakkan. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pengimbasan ini dan semoga kita mendapatkan manfaatnya. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk saya persilahkan kepada narasumber kita yang teristimewa untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Tolong disimak Bapak dan Ibu. Bila ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan untuk sesi pertanyaan nanti. Pada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wetria dari SMKN 1 Baso, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk acara diseminasi konsep budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Dengan semangatnya yang luar biasa, sudah hadir di ruangan yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Karena siang ini sudah panas ya Bapak Ibu, setelah istirahat siang, bagaimana kita sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Silakan berdiri di semua Bapak Ibu, silakan berdiri semua. Kita butuh penyegaran ya, supaya ini waktu-waktu rawan mengantuk ini sepertinya. Jadi silakan berdiri. Mungkin Ibu Sekar bisa memimpin sini. Oke, Bu Sekar, terima kasih. Kita goyang penguin dulu ya untuk penyegaran pada siang hari ini. Oke. Silakan. Sekar. Five, four, three, two. Ayo Sekar. Ayo Dian. Jangan terlalu tinggi ya. Ayo Pak Al. Baiklah, dengan ice breaking kita tadi sebagai pembuka acara, mudah-mudahan memberikan energi baru dan semangat baru untuk kita semua. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang budaya positif Bapak Ibu semua. Yakninya di sini tujuan pembelajaran aksi nyata dari budaya positif, yaitu dengan adanya pengimbasan budaya positif ini, kita berharap bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi semuanya kita, guru, rekan-rekan guru semua bisa menerapkan lingkungan belajar yang positif untuk tumbuh kembang dari siswa kita. Ya, yang kedua, bisa menciptakan lingkungan belajaran yang kondusif, aman dan menyenangkan. Nah, jadi kita memberikan pola pembelajaran yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Walaupun kondisinya pada saat sekarang ini seperti panas atau bagaimana, tapi tetap memberikan kesejukan untuk anak-anak kita semua. Yang ketiga, membudayakan disiplin diri
dengan meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Jadi kita sebagai guru juga memberikan hubungan pribadi yang berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Nah, itu yang diharapkan dari kegiatan ini. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan mengembangkan karakter. Seperti yang diulas tadi oleh pembina upacara, memang pendidikan di kurikulum Merdeka ini memang menitik beratkan terhadap pengembangan karakter. Jadi sebelum kita membina karakter, lebih baiknya itu memang pembinaan pada paradigma pembelajarnya, yaitu yang memberi tuntunan, yaitu yakninya guru. Kemudian dengan menerapkan budaya positif, apa yang diharapkan? Jadi di dalam sekolah ini Bapak Ibu ada 3 pilar, ya, 3 pilar yang memang menentukan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Yakninya yang pertama siswa. Nah, siswa ini adalah output yang sangat kita harapkan sebagai ujung tombak lahirnya generasi emas untuk yang kedepannya. Jadi siswa ini dari adanya kegiatan budaya positif ini, siswa lebih bahagia, ya, lebih bahagia, lebih termotivasi, tentunya lebih percaya diri. Jika siswanya bahagia, termotivasi, dan percaya diri, dimulai dari kita sebagai seorang gurunya. Jadi gurunya yang harus memberikan kebahagiaan, motivasi dulu, dan percaya dirinya kepada anak-anaknya. Nah, pilar yang kedua adalah guru, pendidik kita. Jadi guru ini apa sih yang diharapkan dengan adanya budaya positif ini? Tentunya dengan setelah kita menerapkan budaya positif oleh seluruh guru yang ada, itu beban kerja kita menjadi berkurang. Ingat Bapak Guru, siswa itu tidak bisa kita ubah. Bukan karena Pak Azhar Syahid siswa itu berubah, bukan karena si Asril siswa itu berubah. Nah, peran kita apa? Peran kita hanya menuntun. Kita tidak bisa menentukan si A itu kan menjadi baik gara-gara kita. Nah, jadi dengan adanya budaya positif yang sudah tercipta, jadi beban kerja kita sebagai guru itu menjadi lebih berkurang. Nah, kemudian dengan adanya perubahan kepada siswa, adanya perubahan kepada guru, tentunya sekolah juga akan memberi dampak positifnya. Jadi dengan adanya budaya positif ini, reputasi sekolah kita akan menjadi lebih baik tentunya. Jadi dengan adanya penerapan budaya positif di SMK 1 Baso, nah nanti dengan sendirinya sekolah ini sudah menjadi lebih baik, menjadi lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa-siswa kita. Dah, itu penerapan budaya positif. Nah, budaya positif ini ruang lingkupnya banyak Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar. Jadi konsep yang kita perlu perbaiki mewujudkan budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, semua yang ada di dalam ruang lingkup ini akan terwujud bentuknya jadi budaya-budaya positif. Jadi kita mulai dulu dengan perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma. Paradigma itu apa Bapak Ibu? Dian. Bu Dian. Paradigma itu apa? Iya Dian. Paradigma apa Bu Dian? Bu Dian sebagai generasi Z apa generasi Y sekarang ini? Generasi Z. Ya, paradigma kita sama enggak kira-kira? Paradigma berpikir kita sebagai seorang guru sama kira-kira? Yang hari ini? Enggak. Walaupun kita beda generasi, bukan berarti paradigma kita di dalam mengembangkan pendidikan itu harus berbeda. Nah, ini yang harus kita samakan, yakninya bagaimana paradigma kita. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita perlu, kalau ada kata-kata perubahan berarti ada yang perlu diperbaiki dalam paradigma belajar kita. Nah, apakah itu? Jadi perubahan paradigma belajar. Ya, mungkin pada Bapak Ibu yang masih muda-muda ini, kemudian Bapak Ibu yang sudah lama juga mengajar, atau yang hampir sedikit lagi masa waktunya, itu perubahan paradigma itu seperti apa? Nah,
pola pembelajaran kita dari dulunya adalah teacher center, mulai dari saya menyampaikan ini, memberikan ceramah ini, kira-kira membosankan nggak Bapak Ibu? Apalagi siang-siang begini. Nah, berarti kan teacher center itu tidak berlaku untuk, tidak selalu bagus untuk semua masa. Jadi akan lebih bagus kalau diterapkan dengan student center. Jadi siswa-siswa kita pas pembelajaran yang sudah siang-siang ini mereka melakukan aktivitas, jadi kesannya tidak membosankan. Jadi paradigma itu adalah mengubah mindset dari teacher center menjadi student center. Kira-kira Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini sudah menerapkan pola pembelajaran itu belum? Sudah. Ibu Nada sudah? Sudah. Jadi pola merubah respon menjadi teori kontrol. Jadi yang menjadi kontrol di sini bukan lagi guru tetapi adalah siswa. Jadi berpihak kepada siswa. Nah, kita lanjut. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Apakah Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar filosofi Ki Hajar Dewantara? Atau pernah mendengar slogannya Ki Hajar Dewantara? Contohnya label baju kita ini ada Tut Wuri Handayani. Nah, Tut Wuri Handayani itu apa kira-kira? Bapak Ibu semua. Kenapa logo pendidikan itu adalah Tut Wuri Handayani? Ibu Sekar tahu kenapa? Kenapa? Jadi basic dari pola pendidikan kita itu memang filosofinya Ki Hajar Dewantara. Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa. Satu apa lagi apa Pak Asriel? Ing Ngarso Suntulodo. Berarti ada 3 yang harus kita pahami konsepnya. Yang pertama, di depan memberikan apa? Memberikan contoh. Nah, di depan memberikan contoh. Di tengah-tengah menjadi apa? Ya, di tengah-tengah menjadi pembimbing. Di belakang jadi pendorong. Nah, itulah yang Tut Wuri Handayani. Jadi peran kita sebagai paradigma belajar hari ini yang bagian mananya? Yang Tut Wuri Handayani, yang di depannya, yang di tengahnya, atau yang di belakangnya? Ketiga kita. Pak Sril? Yang mana? Yang di tengah, yang di depan, atau yang di belakang? Di belakang. Berarti kita perlu menuntun. Menuntun itu di mana posisinya? Di depan, di belakang, apa di tengah? Di tengah. Ya. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu berdasarkan kita sebagai pendidik itu sebagai penuntun, bukan sebagai penarik, bukan sebagai penghakimi, bukan sebagai penuntut. Kita harus menuntut si A begini, menuntut si B begini, menuntut si C begini, bukan. Jadi kembalikan filosofi pendidikan itu ke filosofi yang semestinya, yakni filosofi Ki Hajar Dewantara. Berhenti menuntut tapi berubah menjadi menuntun. Itulah yang paradigma yang kita kembalikan. Itu yang paradigma belajar. Mengubah, jangan menghakimi. Ya, jangan menghakimi, dan hal-hal yang seperti itu yang harus kita rubah paradigmanya. Oke, Bapak Ibu, tahu pohon apa ini? Ini apa? Rambutan. Segar-segar ya kalau siang ini kita makan rambutan dingin. Kemudian ini mangga. Bisa enggak kira-kira kita mengubah kodrat ini, kita meminta kepada mangga ini pohon buah rambutan? Enggak kan? Berarti anak itu, kata filosofinya Ki Hajar Dewantara, dia punya kodrat sendiri. Kita nggak bisa, kalau dia memang mangga ya lahir sebagai mangga. Kalau dia rambutan ya lahirlah dia sebagai rambutan, buahnya pasti rambutan. Nah, jadi jangan pernah meminta ke batang mangga ini pohon buah rambutan. Jadi itu tidak sesuai dengan kodratnya. Nah, itu yang kembali kita harus sadari sebagai guru-guru muda atau guru-guru yang sudah menahun seperti saya, juga yang sudah hampir selesai seperti Bu Rahimah mungkin. Nah, kita kembalikan konsep itu, jangan meminta sesuatu yang bukan memang bidangnya di sana. Kemudian kita lanjut.
Bisa Ibu Nada baca? Apa kata si ini? Katanya Kau bisa panjat pohon. iya, jadi si kera ini berkata kepada si ikan, kamu bisa memanjat pohon. Lalu dijawab oleh si ikan, kamu bisa berenang nggak dan menyelam dalam waktu yang lama. Jadi apa intisarinya, Pak Asril? Mungkin Bapak Ibu, Bu Nirmala, berdasarkan dari gambar yang kita sajikan ini berkaitan loh dengan paradigma belajar kita. Ya, Bu Imah. Terima kasih Bu Wet. Di sini dari ilustrasi gambar ini ada pertanyaan dari kera, kau bisa panjat pohon? Bertanyanya ke ikan. Nah, sekarang si ikan juga bertanya kepada si kera, kau bisa berenang dan menyelam dalam waktu yang lama? Katanya. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, jelas ini tidak bisa. Karena kalau filosofi KHD itu kita itu harus berdasarkan kodratnya. Kalau kodrat ikan, dia bisa berenang. Nah, kalau kodratnya si kera, jelas dia memanjat. Nggak bisa. Si kera harus bisa berenang, si ikan harus bisa memanjat. Jadi tidak bisa. Kodrat itu nggak bisa dicampur aduk gitu. Berarti mungkin itu saja Ibu Wet. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rahimah. Ada lagi yang bisa mengomentari gambar kita tentang percakapan antara kera dengan ikan? Ibu Dian Sekar? Ibu Sekar, ya. Oke, mungkin singkat aja kalau menurut Sekar pribadi terkait dengan terkait dengan gambar ini, yang mana semua itu hampir sama dengan Ibu Imah tadi. Semua itu sebenarnya memiliki tugasnya masing-masing. Semuanya memiliki tempat, habitatnya masing-masing gitu. Kayak kalau misalnya seorang anak itu jagonya menggambar, tapi nggak jago matematika, jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan untuk mereka menguasai semuanya gitu. Makanya mungkin dengan adanya materi kali ini gitu Bu, membuka pandangan kita semua untuk anak-anak tuh tidak kotak semua gitu, tapi ada yang lingkaran, ada yang segitiga, bahkan ada yang jajar genjang atau lain sebagainya. Sekian Bu. Terima kasih Ibu Sekar, komentar yang luar biasa ya. Jadi memang bahwasanya nah ini di dalam otak anak-anak kita itu tidak semuanya matematika, tidak semuanya bahasa Inggris, tidak semuanya bahasa Indonesia, tidak semuanya jago menggambar, tidak semuanya jago menyanyi. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sekarang, itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita kan Bapak Ibu, saya yakin bahwasannya Bapak Ibu sudah mengenal itu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu mempunyai pola pembelajaran yang berbeda-beda, bakat dan minatnya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bedah isi kepala anak-anak murid kita ini, ada memang yang jagonya bahasa, ada yang memang jagonya matematika, ada yang memang sukanya melihat, kemudian ada yang memang kemampuannya itu mendengar, ada yang musik, ada intrapersonal dan ada interpersonal. Nah, itu berbeda-beda. Jadi satu lokal kita itu misalnya ada 25 orang siswa, itu nggak bisa dikasih materinya hanya dengan materi ceramah semua. Mungkin ada yang menerima ceramah, tapi hanya beberapa orang. Makanya pola pembelajaran kita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin akan ditambah lagi pendalaman pemahaman kita dengan melihat video ini. Silakan Ibu. Silakan Bapak Ibu amati. Nanti kita bedah bersama apa sih sebenarnya prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi bersama-sama. Ibu dan Bapak calon guru penggerak,
Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus.
Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis Elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Bagaimana Bapak Ibu? Dengan isi dari video kita tadi tentang sekolah hewan. Ya, tentang sekolah hewan. Kita menganalogikannya sebagai bentuk perbedaan anak-anak murid kita. Ada yang jagonya memanjat, ada yang jagonya berenang. Nah, bisa dibagi enggak pengalamannya Bapak Ibu dalam lokal tentang bagaimana pembedaan karakter di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu yang masuk ke kelas, Bu Nirmala, yang konsentrasinya busana, yang busananya apakah semuanya sudah menyukai busana kira-kira? Baiklah, terima kasih Bu Wet atas kesempatan yang diberikannya. Untuk di kelas busana, selama saya mengajar itu masih banyak siswa itu yang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Siswa itu masih ada yang memang suka menggambar. Itu mungkin cocok dengan jurusan desain dan produksi busana tentunya, karena di pelajaran busana pun menggambar salah satu keahlian yang harus dimiliki siswa tersebut. Tetapi ada juga beberapa siswa yang memang tidak bisa sama sekali menggambar, Bu. Ya. Jadi untuk siswa-siswa tersebut mungkin diberikan saja menggambarnya itu mungkin yang apa saja, Bu, yang simpel-simpel saja. Mungkin tidak disamakan dengan siswa yang satu lagi. Mungkin dia hobinya di menjahit, mungkin dia lebih hobi dalam mengerjakan yang lain. Misalnya dalam diberi tugas secara berkelompok. Yang satu mungkin menggambar, yang satu mungkin mencari ide, mungkin, Bu. Ya. Seperti itu. Jadi selama saya mengajar memang saya temui siswa itu tidak sama kemampuan yang dia miliki. Jadi disesuaikan saja, Bu, dengan apa yang dia bisa, asalkan tugas itu bisa selesai semampunya saja, Bu. Ya. Memang ya, dinamika kita di dalam ruang kelas Bapak Ibu itu sama ya, kita analogikan. Memang anak itu walaupun kita di SMK sudah terkonsentrasi dengan mata keahlian yang sudah terkhusus lagi keahliannya, ternyata di dalam pola pembelajarannya juga memiliki karakter anak yang berbeda-beda. Ya, misalnya juga kuliner pasti punya pengalaman juga tentang pembelajaran di kelas, bahwa semua anak yang di kuliner belum tentu dia ada orientasinya ke kuliner. Ternyata mereka sebanyak itu siswa punya pola pembelajaran yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Asrul ada pengalaman tentang hal ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman selama saya pembelajaran di lokal. Saya kaitkan dengan materi kita, bahwasanya pembelajaran di lokal saya ada 3 penilaian: setoran ayat, catatan, sama ulangan harian. Jadi ada beberapa anak yang hanya mampu atau hanya menyenangi setoran ayat. Jadi ketika dia kasih tugas mencatat, itu dia tidak mau, mondar-mandir.
atau kurang setuju dengan apa yang saya kasih. Yang kedua, setoran ayat. Ada sebagian anak yang hobi sangat dengan setoran ayat, sehingga ketika dia dikasih tugas setoran ayat, dia paling bersemangat. Dia sangat senang dengan tugas yang saya berikan. Jadi bisa diartikan bahwasanya kemampuan seseorang murid ini memang tidak sama. Jadi kita sebagai seorang guru ini tidak bisa memaksakan murid itu semua pembelajaran di sekolah ini harus dikuasai. Jadi kita harus memberikan kepada murid itu kebebasan apa yang kemampuan yang dia miliki. Jadi mereka bisa mengembangkan bakat yang dia miliki. Sekian dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril dan Ibu Nirmala tentang pengalamannya di dalam ruang kelas. Ternyata bagaimana sekolah yang kita gambarkan tadi itu memang real di kelas kita memang terjadi gitu. Kita nggak mungkin kita sebagai guru punya kemampuan memanjat yang lebih tinggi, kita paksa anak itu bisa memanjat dari bawah ke atas seperti yang dianalogikan sebagai seorang jerapah tadi. Dia membawakan kemampuannya sebagai seorang guru dan memaksakan kehendaknya kepada siswanya. Jadi itulah perubahan paradigma yang memang dituntut di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu semua. Bahwasanya kita tidak boleh memaksa anak dengan pola kita, tapi didiklah mereka dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi kalau mereka memang kemampuannya adalah kinestetik, ya seperti anak kita contohnya yang sekarang itu jadi kemarin ada ikut atlet di tingkat nasional, dia itu di akademiknya jauh sekali, tetapi di kinestetiknya dia jago sekali. Begitu juga saya yakin sekali di lokal itu anak-anak kita semuanya menggambarkan yang seperti itu. Nah, bagaimana paradigma yang seperti yang diulas oleh Pak Asril dan Bu Nirmala itu kita tetapkan di dalam pembelajaran berikutnya. Mungkin seperti itu. Dah, kemudian kita lanjutkan. Dah, itulah paradigma perubahan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semua harapannya ke depan bisa mengubah pembelajaran kita menjadi lebih baik, ramah anak, aman dan menyenangkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, kedua, untuk mewujudkan budaya positif itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif, dia disiplin, tetapi ada dibungkus dengan yang namanya positif. Apakah kita selama ini sudah menjalankan disiplin? Disiplin ini kalau kita pembelajaran kita sudah mewujudkan enggak sekolah yang disiplin? Udah ada enggak upaya kita untuk mewujudkan kelas sekolah yang disiplin itu? Sudah. Positif enggak? Nah, seperti apa itu positif? Nah, disiplin yang positif itu seperti apa? Disiplin positif itu adalah membangun, Bapak Ibu. Membangun. Ibaratnya membangun itu dari bawah. Kalau datangnya dari atas itu namanya peraturan. Kalau membangun itu namanya keyakinan dan membangun karakter. Jadi datangnya memang dari bawah, dari kesadaran, ya, kesadaran. Jadi pendekatan disiplin itu bukan berarti tanpa kontrol. Dia tetap dibungkus dengan kontrol-kontrol yang ada. Nah, kalau membiarkan saja, katakan membiarkan saja, itu bukan berarti sebuah disiplin yang positif. Jadi niatnya disiplin positif ini adalah membangun sebuah generasi yang punya kesadaran dari diri. Bukan kesadaran karena diawasi oleh guru, bukan karena dibentak, bukan karena dihukum, bukan karena membutuhkan penghargaan. Nah, itu yang disiplin positif. Jadi ada motivasi dari diri anak-anak itu. Jadi bukan karena Pak Asril ada, dia rajin. Bukan karena Bu Nada ada, dia mau melakukan tugasnya. Tetapi atas kesadaran di dalam dirinya. Itu harapannya disiplin positif itu. Jadi bukan menghukum, bukan menghakimi lahirnya sebuah disiplin positif. Nah, jadi bagaimana, kapan dilihat disiplin itu ada? Ya jangka waktunya bukan hari ini, tapi setelah beberapa tahun yang akan datang, karena lahirnya
motivasi dari diri seorang siswa itu. Itu yang disiplin positif. Kemudian apa indikator adanya disiplin positif itu? Ya, yang pertama tidak bisa dilihat hari ini. Kalau ada anak yang patuh dia hari ini, kita bilang karena proses kita berubah dia hari ini. Nah, tapi besok apakah mereka sudah pasti berubah? Belum tentu. Karena dia itu untuk membangun itu kan butuh proses. Nah, jadi disiplin positif itu Bapak Ibu jangkanya adalah jangka panjang. Kita tanam hari ini, kita tuai 3 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang. Nah, itu yang disiplin positif. Kalau hari ini kita bentak anak itu, kita hukum berubah dia hari itu, besok kembali ke spek awalnya. Nah, yang kedua, mengajarkan mereka tanggung jawab. Jadi disiplin positif itu lebih ke penyadaran diri, bagaimana dia melakukan tentang tanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana dia menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Itu nggak bisa diubah dalam waktu 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Tapi itu sebuah tindakan yang konsisten Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Apa sih bedanya kita sudah menerapkan disiplin positif dengan hukuman? Nah, kita paling dominannya di mana? Di sisi disiplinnya atau di sisi hukumannya? Jujur Bapak Ibu. Kalau Ibu Nada lebih dominan di disiplinnya atau menghukumnya? Kalau di dalam kelas Bu, kita lebih cenderung memakai pendekatan hukuman Bu. Iya. Tapi kalau memberikan layanan 1-1 tuh mungkin di disiplin positif. Iya, berarti kalau di dalam kelas lebih banyak ke arah hukuman. Iya, tapi Kalau dihukum itu hari itu diam dia ya, disuruh diam hari itu, akhirnya mereka terdiam pas saat itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang lain ada yang lebih dominan yang mananya, disiplin positifnya atau pendekatan hukumannya? Contohnya Bapak Ibu, kita memakai helm, ya, itu karena helm itu peraturan atau karena keyakinan diri kita itu. Kalau ada polisi kita pakai helm nggak? Iya. Ada yang memakai. Kalau nggak ada polisi kita pakai nggak? Biasa aja. Berarti itu lebih ke disiplin positif atau karena hukumannya kita takut? Hukuman. Karena hukuman. Nah, itu karena mungkin pola pendidikan itu lebih banyak ke hukuman ya. Jadi kita takutnya bukan kesadaran diri. Jadi dalam jangka pendek hukuman ini memang bisa menimbulkan efek jera. Tapi untuk jangka panjang ketika orang yang pengontrol itu tidak ada, maka dia akan kembali ke bentuk dia kesalahan awalnya. Jadi sebaiknya memang walaupun ini butuh waktu, memang butuh waktu pula untuk memunculkan disiplin positif ini. Karena kita sudah terbiasa dengan hukuman, ya. Kalau ke sekolah datang terlambat, kalau nggak ada yang mengatur kita, kira-kira kita lebih terlambat apa enggak gitu? Biasanya lebih terlambat. Kalau ada kepala sekolah biasanya rajin. Kalau nggak ada kepala sekolah biasanya kita santai-santai saja. Itu karena apa? Karena ada sesuatu yang biasa mengontrol kita sekarang nggak ada. Berarti kita lebih dominan kepada pendekatan hukuman. Begitu pula dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita lebih dominan ke hukuman, dia berubah ketika ada kita. Kalau nggak ada kita, speknya udah kembali ke spek awalnya. Nah, begitu. Nah, kita lanjut. Nah, itulah disiplin positif. Jadi dengan adanya disiplin positif itu bisa mewujudkan budaya positif, tapi itu dimunculkan dari kesadaran dirinya. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada kebutuhan bertahan hidup, survive, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, ada kebutuhan akan kebebasan, ada kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan anak-anak kita dan kebutuhan kita. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ini sama anak-anak kita juga sama mempunyai kebutuhan.
yang sama dengan kita, pengen diberi kasih sayang, pengen survive, pengen bebas, pengen jadi penguasa, pengen diterima dan disayangi. Nah, kemudian ini ada kasus Bapak Ibu. Baik Bu, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Iya. Jadi kasusnya ada seorang anak yang suka berlari. Kalau dalam kegiatan sehari-hari kita di dalam kelas, pasti kita menemukan anak juga seperti ini. Nah, apa langkah kita? Kita kembalikan kasus yang seperti ini, kita kenali kebutuhan dasar apa yang memang minus bagi dia. Apakah kasih sayangnya, apakah penguasaan dirinya, atau kebutuhan dasarnya. Jadi kita harus mencoba menggali dulu sebelum kita menghakimi anak-anak. Jadi pelajari dulu kenapa dia berlari, kenapa dia berteriak, apa alasannya. Jadi tidak boleh menghakimi, oh karena dia tidak suka pelajaran saya, atau dia cabut karena bosan, karena tidur main game atau segala macamnya. Nah, coba dikenali dulu dan kenali kebutuhan dasar dia apa yang minus pada diri mereka. Ada yang miss kebutuhan dasar itu pada dirinya. Nah, kembalikan anak-anak itu ke posisi kita. Berarti sesuatu yang hilang dari dia coba memenuhinya di dalam ruang kelas. Kalau dia kurang perhatiannya di rumah, mungkin dia akan mencoba menarik teman-temannya, gurunya, supaya dia melengkapi kebutuhan dasarnya yang kurang itu. Jadi itulah temanya tentang kebutuhan dasar. Kita sebagai guru yang di dalam pembelajaran juga harus mengenali kebutuhan dasar anak-anak kita. Nah, kemudian ini kebutuhan dasar yang tadi, kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol guru, yakni sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini sudah kita ulas tadi, bahwasanya memang kita lebih dominannya kita yang sadar. Kita lebih dominan di posisi apa sekarang? Nah, apakah saya cenderung sering juga melakukan sebagai penghukum, tapi saya juga sering posisinya sebagai teman. Terkadang baru sebagai manajer. Nah, dari proses saya sebagai seorang penghukum, kemudian seorang posisinya sebagai teman, kemudian posisi sebagai manajer, yang konsisten sebagai manajer ini kan butuh waktu. Ada fleksibelnya, kapan saya sebagai penghukum, kapan saya sebagai teman, dan kapan sebagai manajer. Namun pada prinsipnya untuk menuju posisi sebagai manajer itu butuh waktu. Nah, butuh waktu. Nah, itulah yang diperlukannya paradigma berpikir kita, mengubah yang pengenalan kebutuhan dasar, paradigma belajar, kemudian mengenal posisi kontrol kita di mana, memang itu butuh waktu. Nah, itulah yang kita lakukan pada saat sekarang, yaitu mencoba mensosialisasi dari tahap yang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ke depannya bisa bergeser dari penghukum, bisa menjadi pemantau, kemudian bisa konsisten sebagai seorang manajer. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita bisa melakukan hal-hal yang konsisten sebagai seorang manajer. Nah, lanjut. Segitiga restitusi. Di dalam posisi manajer itu ada penggunaannya dengan memakai segitiga restitusi. Jadi di sini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jadi menstabilkan identitas, bagaimana caranya? Misalnya ada kasus si Parsa misalnya, hari ini dia terlambat, kemarin dia tidak terlambat. Karena pada guru piket misalnya, posisi kita guru piket, nyatakan mencap si Parsa ini terlambatnya sudah sering. Tanpa tahu kondisi si Parsa itu di awalnya bagaimana. Nah, apa
coba digali dulu. Kenapa alasannya? Apa masalahnya? Bagaimana kronologi kejadiannya sampai dia terlambat? Nah, kemudian apa lagi? Validasi dulu tindakannya. Tahu nggak dia salah? Kalau nggak tahu dia salah, berarti tugas kita meluruskan. Kalau tahu dia salah, pasti dia ada alasannya untuk melakukannya. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Validasi dulu, tahu nggak? Kadang karena pola pendidikan keluarga nggak tahu dia bahwasanya seperti ini salah. Nah, validasi dulu, coba dulu, tahu nggak? Kemudian posisikan diri kita mencoba meluruskan kondisi yang ada pada anak itu. Kemudian baru mengkonfirmasinya dengan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, keyakinan kelas nanti kita akan masuk ke segmen sendiri tentang keyakinan kelas, bagaimana sebenarnya keyakinan kelas ini. Nah, itulah segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menarik Bapak Ibu, karena kita di dalam kelas itu sekarang muncul dulu namanya peraturan, ya. Tapi sekarang sudah lahir keyakinan-keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu ketika masuk ke kelas itu sudah ada slogan-slogan keyakinan kelas. Siapa yang Bapak Ibu di sini wali kelas? Bu Nirmala wali kelas? Enggak. Pak Asril wali kelas? Di kelasnya ada keyakinan kelas terpampang? Enggak ada, belum ada. Berarti di kelas mana kira-kira? Ya Bu Dian ada nampak keyakinan kelas terpampang? Belum. Berarti belum. Ya. Di kelas 11 TKJ ada keyakinan kelas waktu itu. Kebetulan saya bukan wali kelas, tapi di dalam kelas TKJ itu sengaja saya buat keyakinan kelas tentang peraturan-peraturan apa yang mereka yakini di dalam kelas itu di 11 TKJ. Nah, nanti mereka pajang. Nah, berdasarkan keyakinan kelas itu mereka bertindak gitu. Jadi mereka melakukan, kalau seandainya melanggar keyakinan, berarti harus mereka apa solusi untuk mereka supaya tidak melanggar keyakinan, seperti itu. Begitu. Ya Bapak Ibu, tapi kita dulu ada pemantik sebelumnya. Apakah Ibu sudah nampak keyakinan? Berarti ada beberapa kelas yang belum ada keyakinan kelasnya. Kemudian pada diri Bapak Ibu sendiri tahu apa bedanya, apa fungsinya kira-kira keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas. Kenapa sekarang heboh-heboh dengan keyakinan kelas? Dulu namanya peraturan kelas, dilarang buang sampah, dilarang buang sampah sembarangan misalnya, dilarang makan di dalam labor, dilarang, ada kata-kata dilarangnya. Kenapa sekarang berubah menjadi sebuah kata-kata keyakinan kelas? Nah, kenapa? Apa bedanya kira-kira peraturan dengan keyakinan? Nah, kalau Bapak Ibu, peraturan itu kalau ibaratnya itu dari atas ke bawah. Kita nggak tahu menau, tiba-tiba datang aja aturannya. Tidak dilibatkan di sana, itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kita sama-sama membuat, tahu bagaimana prosesnya, ada kesepakatan bersamanya, baru ada keyakinan. Menurut Bapak Ibu, mana yang efektif itu? Peraturan atau keyakinan? Keyakinan, ya. Kalau contohnya pakai helm itu saja, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Makanya kita sering melanggar kan. Kemudian apalagi tindakan-tindakan positif sebenarnya dia itu lebih mengatur kepada kebaikan kita, tapi kita lebih sering melanggarnya. Selain contohnya dilarang membuang sampah, buktinya sampahnya berserakan gitu. Berarti kan dilarang di sana adalah peraturan, sementara keyakinan itu timbul dari diri kita, ada rasanya kita mau melihat bersih, rapi, kemudian kita sadar betul apa manfaat dari yang namanya sebuah keyakinan. Jadi mudah-mudahan ke depan bagi kita guru lah khususnya mengubah paradigma peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Supaya apa? Supaya bisa diterapkan dan membangun budaya. Di sini kembali membangun budaya. Ya, jadi mudah-mudahan kita suatu saat nanti kita sadar dengan motivasi intrinsik bahwa diri kita yang
keyakinan itu gunanya adalah untuk kita bersama. Nah, itu keyakinan. Nah, keyakinan itu ciri-cirinya ya abstrak, tidak nampak. Tidak ada kata-kata dilarang membuang sampah, dilarang merokok, dilarang menginjak atau dilarang menginjak rumput ini dan segala macamnya. Nah, itu dilarang berkelahi misalnya. Tapi lebih abstrak dan bersifat universal, global, tidak spesifik tapi mencangkup semuanya. Seperti disiplin diri, menghormati orang lain, itu kan skupnya luas, universal. Dan kemudian lebih menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, seperti tadi, anak menggunakan genderang padahal kita lagi pengen fokus. Berarti kondisinya adalah apa kata-kata positif yang bisa merubah mereka berhenti, tetapi ada hal-hal yang bukan kata-kata negatifnya. Ya mungkin beberapa saat lagi atau segala macamnya. Nah, kemudian jadi manfaatnya adalah menciptakan lingkungan yang positif, membantu warga memahami nilai-nilainya, kemudian membantu warga untuk mengambil keputusan dan membantu warga untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam kelas itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu dari penjelasan yang sudah runut dari awal sampai akhir tadi, bahwasannya menciptakan budaya positif itu perlu perubahan paradigma kita bersama, pihak-pihak sekolah, tidak hanya siswa tetapi lebih fokusnya ke guru dulu dan warga sekolah. Kemudian membangun disiplin positif, mengubah kata-kata yang awalnya negatif menjadi positif, kemudian mengubah cara kita menyelesaikan masalah. Jadi jangan menghakimi dan jangan menuntut, tapi lebih kepada menuntun. Nah, kemudian tindakan membangun lainnya adalah bersama-sama, bukan membuat peraturan, tapi membuat sebuah keyakinan bersama. Mudah-mudahan dengan upaya penerapan budaya positif pada hari ini, sekolah kita semua, siswa-siswa kita bisa menciptakan budaya positif seperti yang kita harapkan ke depannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Dengan semangatnya luar biasa, saya selaku penyampai materi pada hari ini mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Salwa. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ya, Salwa, silakan duduk, Salwa. Wah, tadi Ibu mendengar dari teman-teman Salwa, katanya Salwa bertengkar ya dengan Adi. Iya, Bu. Soalnya Salwa tidak terima pekerjaan Salwa selalu dicontek oleh Adi. Oh, begitu. Kalau begitu wajar lah. Jadi apa yang Salwa lakukan pada Adi? Salwa habisnya kesel, Bu, sama Adi. Adi terus-terusan nyontek punya Salwa. Bukan hanya PR, tapi tugas ya juga, Bu. Kalau begitu wajar lah. Jika Ibu berada di posisi Salwa, pasti Ibu akan melakukan yang sama. Lalu apa yang Salwa lakukan pada saat itu? Salwa marah-marah, Bu, sama Adi. Tanpa Salwa sadari, Salwa memukul meja Adi. Ya, berarti Salwa punya alasannya kan? Ya, Bu, soalnya Salwa sudah berpikir keras untuk mengerjakan tugas yang Salwa buat. Waktu Salwa mengajak Adi untuk mengerjakan bersama, tapi Adi nggak mau, dia malahan bermain sama Ibal. Waktu Salwa mengumpulkan, Adi malah minta tugas Salwa, Bu. Oh, begitu. Wajarlah Salwa marah kepada Adi karena pekerjaan Salwa yang sudah susah payah Salwa kerjakan ditiru oleh Adi dengan mudahnya. Pasti Salwa sebenarnya bisa melakukan tindakan yang lebih parah lagi kepada Adi, seperti memukul Adi atau menarik Adi. Ya begitu kan, Salwa? Iya, Bu. Sekarang coba Salwa pikirkan, dari kegiatan Salwa memarahi dan memukul meja Adi, keyakinan kelas apa yang Salwa langgar oleh kegiatan itu? Salwa melanggar tentang menghormati antar teman kelas, Bu. Oh iya, betul sekali sesuai. Jadi keyakinan antar kelas teman itu sangat penting. Jadi Salwa harus menghormati antar teman supaya tidak melakukan marah-marah lagi kepada teman. Jadi apakah Salwa besok bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Harus bersedia.
Ya, apa tindakan Salwa setelah ini? Seharusnya Salwa harus bersabar, menahan emosi kalau ada teman yang menyontek. Seharusnya Salwa mengingatkan teman tersebut supaya tidak menyontek dan mengerjakan tugas itu sendiri. Oh ya, tepat sekali Salwa. Ibu senang sekali dengan tanggapan Salwa. Mudah-mudahan ke depan Salwa bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi temannya. Iya Bu, terima kasih Ya. Bu. Terima kasih ya Salwa atas apa pertemuan kita hari ini. Silakan Salwa kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Asifa dari kelas 12 Layanan Perbankan. Saya senang sekali diajak Bu Wetria untuk diskusi. Saya bisa mengendalikan emosi saya terhadap perilaku teman-teman saya. Dan saya bisa menghormati teman-teman yang ada di kelas saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Iit. Silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk Iit. Baik Bu. Iit, Ibu mendengar dari guru piket katanya Iit sering datang terlambat ya? Iya Bu. Udah berapa kali dalam satu semester ini Iit terlambat? Iit udah terlambat udah 10 kali Bu. Oh, 10 kali. Ya Bu. Oh, jadi Iit sering datang terlambat. Iya Bu. Jadi kalau datang terlambat itu pasti Iit ada alasannya. Apa alasannya Iit? Ada Bu, Iit sering terlambat karena sering menunda-nunda waktu untuk pergi sekolah dan pada akhirnya pas sampai sekolah bel masuk sudah berbunyi Bu. Iit tahu kalau terlambat itu salah. Tahu Bu. Jadi keyakinan kelas apa yang Iit lambat kalau terlambat datang ke sekolah? Disiplin Bu. Oh, benar sekali Iit. Menurut Iit, apakah disiplin itu penting? Penting Bu. Iya, benar sekali Iit. Disiplin itu penting supaya kita bisa menghargai waktu dan bisa dipergunakan sebagai dasar kita bekerja di dunia nyata nanti. Iya Bu. Menurut Iit, apa yang harus dilakukan supaya Iit lebih cepat datang ke sekolah? Pas saya sudah siap, saya akan langsung pergi sekolah tanpa menunda-nundanya lagi Bu. Ya, berarti Iit sudah tahu solusi apa yang Iit lakukan. Tahu Bu. Ya, bagus sekali Iit. Makanya Ibu nanti akan bekerja sama dengan orang tua Iit untuk mengingatkan Iit agar lebih cepat ke sekolah. Baik Bu. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Setiap manusia pasti sering melakukan kesalahan. Yang terpenting kita harus mengubah kesalahan itu dan mengubahnya menjadi pekerjaan yang lebih baik lagi. Iya Bu. Terima kasih Iit sudah menemui Ibu dan mudah-mudahan kedepannya Iit akan lebih baik lagi. Dan sekarang silahkan Iit balik ke kelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Ahmadin dari kelas 12 Layanan Perbankan. Saya sangat senang sekali diajak diskusi tentang keyakinan kelas. Kedepannya saya akan datang lebih tepat waktu dan tidak akan menunda-nunda waktu lagi. Yoga ya, yoga tadi katanya sakit. Kemarin sakit juga yoga? Izin kemarin. Ibu dan kalian membuat suatu komitmen bersama, ya komitmen bersama. Tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu dari kalian semua mau dibawa kemana kelas kita ini. Nah, itu harapan Ibu. Jadi
mau seperti apa sebenarnya kelas yang kalian impikan ini. Boleh hari ini Ibu beri kesempatan kalian untuk menghayal, ya. Kelas ini ya teman-teman kalian kelas terus 1 tahun ke depan mau dibawa kemana kelas ini? Apa kelas impian kalian? Nah, itu yang perlu Ibu ambil sebuah komitmen bersama antara kita, Ibu dengan kalian, sehingga kita 1 tahun ke depan itu enjoy menjalaninya. Jadi nggak berwarna lagi absensinya, kemudian motivasinya nggak naik turun lagi, sehingga timbul kesadaran pada diri kalian itu bahwa pentingnya proses pembelajaran kita di kelas ini, baik dengan Ibu maupun dengan guru-guru yang lain maupun kalian dengan sekolah ini. Nah, itu yang Ibu harapkan. Nah, peraturan kan, peraturan apa yang Fatimah ketahui tentang peraturan di sekolah kita inilah khususnya apa tentang pakaian masuk disiplin, ya. Kalau Melani tentang apa? Tentang apa Melani? Kalau Fatimah tadi tentang aturan berpakaian, kalau Lili disiplin, kalau Melani apa? Apa kira-kira dengan si Fatimah? Kebersihan, betul ya, kebersihan, disiplin, kemudian apa lagi? Etika, ya, ilmu etika. Fatwan apa kira-kira Fatwan yang mengganjal dari perasaannya atas kecil? Silahkan kalian buat kelas impian kalian atau apa mimpi-mimpi kalian berada di sekolah ini yang idealnya seperti apa? Belum kita wujudkan. Ya, sekarang peraturan itu aturlah, tapi tidak berdasarkan kebutuhan dari Ananda sendiri. Namanya keyakinan diri Ananda, bukan keyakinan sekolah. Mengapa disiplin itu penting? Mengapa mentertawakan teman itu bukan perbuatan yang terbaik? Mengapa kebersihan itu penting? Dasarnya datangnya dari Ananda semua. Nah, itu namanya keyakinan. Nah, kita buat dalam satu versi namanya keyakinan kelas. Ibu bagi terus kelas yang seperti apa yang jadi mimpi Ananda itu? Vivi, ya, ber-AC, pakai wifi gratis, apalagi Zaki? Ada tempat istirahat, ya. Ayo silakan dibuat sebanyak-banyaknya, bersih, wangi, apalagi? saling menghormati, saling menghargai, kemudian ada etika dan sopan santun yang kita dapatkan. Dah, ya. Berarti coba dibaca mimpi teman-teman kita dan kita hargai
Ini adalah fasilitas. Ingat, impian kita semua seperti apa? Ada menghargai sesama teman. Nah, itu kita komitmen bersama. Kita yakini bersama sebagai sebuah keyakinan kelas yang harus kita wujudkan. Kemudian, bagaimana kita menghargai impian dari teman kita, menghargai sesama teman, kemudian kebersamaan, etika, bekerja sama juga ada di sini, saling menghargai juga ada di sini, kemudian bertanggung jawab untuk kelas ini. Ada teman kita yang kondisinya tidak nyaman, coba ingat lagi keyakinan kelas mana yang perlu kita wujudkan. Misalnya ketika Fatman sedang tidak bersemangat, kita hargai motivasinya di sana, apa yang harus kita coba pahami dari teman kita. Ya, ingat ya, kita hargai juga keinginannya si Melani di dalam kelas ini. Apa keinginan Melani tadi? Tidak ingin diganggu. Tidak ingin diganggu. Kita hargai. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi Junet, kita intinya di sini saling menghargai. Jadi kalau dia terganggu rasanya, berarti ada keinginan dan keyakinan. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu teman.